tidak juga beda, tetapi ada prosesnya yang memang akan membedakan dengan anak-anak dengan orang dewasa, baik dari komunikasi, kemudian juga pada saat pemeriksaan itu anak-anak itu harus, misalkan ada pasiennya, yang alat yang kita harus siapkan ada beberapa alat ya. Di sini saya sebutkan. Yang pertama itu ada ini apa? Otoskop ya. Otoskop ini pemeriksaan telinga ya, di dalam telinga untuk kita melihat apakah ada tumpukan sekret di bagian telinga atau kotoran, ataupun mungkin ada benda yang masuk. Terkadang kan ada pasien itu mungkin kemasukan kecoa ataupun apa gitu, hewan. Nah, sehingga kita menggunakan otoskop. Kemudian ada alat yang ini ya, pernah nggak digunakan? Ini namanya ya, ada yang tahu? Belum pernah kalian masuk lab? Ada? Digunakan itu apa biasanya? Mata kuliah apa yang kalian masuk selain anak yang lab? Nah, cuma satu mata kuliah yang masuk lab. Komunikasi cara Perawatan dewasa apa aja masuk lab yang dipraktekkan? Tidak ada pemeriksaan fisik. Yang konsep dasar perawatan ya? Iya, yang itu Pak. Atau keterampilan? Saya tuh bukan ya, intinya Arizal yang itu. Arizal ya Pak. Masuk lab ya? Iya, masuk. Belum tahu yang ini, yang biasa tidur. Belum Pak. Masuk. Diingat pasti ingat. Pak. Ngapain? Kalau ada yang tahu saya kasih nilai tinggi. Kayaknya pernah deh saya masuk sama kalian dulu itu. Iya pernah, tapi nggak kenalin alat itu Pak. Saya kasih nilai kalau ingat. Itu akan memutar. Kadang kalau pemeriksaan hidung itu pada pasien baik dari anak orang dewasa, terkadang kita sulit untuk melihat di ruang hidungnya, sehingga kita menggunakan spekulum. Spekulum juga itu menggunakan juga pen light ya. Pen light ini bisa kita melihat tidak untuk mata ataupun juga hidung ataupun mulut. Ini untuk pen light. Kemudian juga ada ini apa? Doppler hammer ini biasa kita gunakan pada anak-anak untuk pemeriksaan sistem saraf ataupun geraknya ya. Terkadang pasien anak itu kan ada yang sulit untuk aktivitas ya ataupun untuk bergerak, sehingga kita akan mengecek Doppler hammer. Kemudian juga ada spatel ya, spatel, kemudian juga ada pengukur suhu ya, termometer, kemudian juga ada stetoskop. Stetoskop ini kalau untuk pemeriksaan fisik untuk kita mendengarkan bunyi napas ataupun juga bunyi jantung. Kemudian juga tensi ya, kemudian juga ada napas alkohol ya, ada napas alkohol. Kemudian juga kalau membutuhkan tisu, dan juga ada
napas steril ya, dan Hinskun ya, dan Hinskun. Nah, situ ada yang mau ditanyakan tentang alat dulu? Ada? Ada? Yang mungkin disebut? Ya, jadi ada timbangan ya. Kalau untuk anak-anak timbangan ya, berat badan, ataupun kalau timbangan anak-anak itu kan ada yang elektrik ya, ataupun juga timbangan yang biasa yang digunakan oleh pada umumnya. Kemudian juga ada veteran ataupun pengukuran lilap pasien ataupun juga tinggi badan pasien. Itu yang tidak ada ya, hilang ya. Nah, waktu itu habis ada obstek atau entah dibawa atau mana tuh. Jadi kalau kita setiap obstek itu kita membeli alat itu hampir 60 juta ya. Jadi jangan melihat yang kayak gini itu harganya mahal. Jadi kalau habis obstek jangan dibawa ya. Yang rugi ya kalian sendiri. Pada saat kita mau lab kayak gini hilang nggak ada. Jadi, itu ya alat-alatnya. Ada yang ditanyakan dulu situ? Ada. Kita mulai aja ya. Ya, Pak. Bapak, aku bisa bertanya. Untuk tensi itu Pak, buat anak sama dewasa kan beda ya. Kayak untuk anak tuh biasanya tuh yang ukurannya tuh berapa? Yang misalkan dari umur segini sampai segini tensinya kayak gini. Terus yang saya waktu pas di Liga Jati tuh Pak, ada ngomong katanya ini mah tensinya buat yang udah dewasa, yang maksudnya yang di atas 7 tahun sampai 12 tahun. Kalau yang 3 tahun gitu tuh katanya yang kecil gitu. Emang ada perbedaannya gitu ya? Iya, jadi baik dari ukurannya, kemudian juga stetoskopnya yang membedakan. Ada stetoskop anak yang kecil. Tapi rata-rata anak-anak itu kalau di tensi jarang ya, kalau pemeriksaan fisik sama jarang. Tapi ya kalau misalkan usia 12 tahun itu ada sama dengan yang tensi lainnya. Nah, tapi kalau yang misalkan masih usia 3 tahun atau 4 tahun, 6 tahun itu biasa menggunakan alat yang monitor yang biasa di ruangan picu-picu ataupun di ruangan ICU. Jadi ada semacam chip yang terpasang di badannya itu sudah terotomatis, sudah terbaca EKG-nya, SpO2-nya, kemudian juga nadinya, kemudian juga tensinya. Jadi di monitor itu sudah akan muncul secara otomatis, secara keseluruhan, karena di badannya itu sudah terpasang chip ataupun alat yang menunjukkan bahwa baik dari tensi, nadi, SpO2, kemudian juga jantung dan pernapasan itu semua ada. Itu biasa di picu ataupun di ruangan ICU. Itu ya untuk anak-anak. Tapi kalau yang pemeriksaan fisik terkadang kita sesuaikan. Kalau anak-anak kan masalah hipertensinya kan jarang ya, nggak ada ya. Ada tapi sangat kecil, kecuali yang mengalami gangguan masalah jantung. Ya. Tapi kalau yang pemeriksaan fisik yang memang datang ke klinik atau ke rumah sakit hanya untuk mengontrol kesehatan ataupun mengetahui apakah ada kelainan, biasa tidak di tensi. Hanya kita pemeriksaan jantung dengan sistem pernapasan. Oke, ini pemeriksaan fisik itu ada pertama misalkan pasiennya ya. Ini kan karena pasien anak itu yang pertama kita akan memeriksa dulu. Kalau misalkan pasiennya itu dirawat di rumah sakit ya, kita akan memeriksa gelang tangannya. Ataupun kalau memang datang di poli ataupun di klinik kalian, yang kita akan tanyakan adalah namanya siapa. Kalau belum bisa ngomong ya paling kita menanyakan kepada keluarganya, menanyakan nama, usia, dan jenis kelamin. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada 4 pemeriksaan, apa namanya? Auskultasi, perkursi, palpasi, inspeksi. Kalau melihat apa namanya? Inspeksi. Jadi melihat itu yang pertama kita akan lihat dari kondisi pasien dulu. Pasien itu kan bervariasi tentang masalah keluhannya. Ada yang datang memang dilihat secara normal, ya mungkin kita suruh duduk atau juga boleh kita suruh berbaring. Ada yang disebut dengan kompos mentis, apatis, somnolen dengan Delirium. delirium dengan
support dengan koma. Itu adalah keadaan umum pasien yang sering terjadi ataupun macam-macam tingkat kesadaran pasien. Nah, inspeksi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan itu dari ekstremitas atas dulu ya. Kita lihat dari rambut dulu. Rambut itu juga akan menunjukkan bahwa kalau anak-anak itu jenis rambut, warna rambutnya mungkin misalkan agak kusam ataupun mungkin terlihat kuningan ataupun kemerahan, terkadang itu mengalami gangguan masalah gizi. Itu sangat jelas. Yang kedua, mungkin ada kurang bersih ya. Mungkin anak-anak ini jarang mandi ataupun kurang bersihkan oleh keluarganya, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan rambut ataupun kepalanya. Kadang anak-anak itu di usia 6 tahun banyak kutunya ya, karena ada masalah dari kesehatannya sehingga banyak kutu, ataupun juga di daerah kepalanya itu adanya semacam luka ya, entah itu ketombe ataupun pembekakan. Nah, sehingga kita melakukan pemeriksaan di daerah kepala, itu namanya kita inspeksi, kita lihat dulu. Kalau palpasi, kita raba daerah kepalanya, apakah di daerah kepala itu adanya nyeri tekan ataupun adanya benjolan. Contoh misalkan dia meningitis itu dia adanya apa? Meningitis. Jadi di meningitis itu dia terkadang ada cairan penumpukan di daerah kepala ataupun di selaput otak ya, sehingga dia adanya nyeri tekan di daerah kepala. Ataupun juga mungkin sebelum anak itu mengalami kecelakaan, sehingga kita akan melakukan palpasi di daerah kepala. Itu pemeriksaan gizi. Kemudian dari kepala itu kita akan melakukan pemeriksaan di bagian daerah telinga ya. Telinga itu kita menggunakan namanya otoskop dulu ya. Otoskop ini harusnya ada mahasiswa laki-laki ya. Otoskop ini kita akan melihat di daerah telinga anak itu apakah ada kotoran ataupun ada benda asing, maka kita menggunakan otoskop ini ya, kita akan senter. Jadi di dalamnya itu dia akan sangat kelihatan ya, walaupun contoh misalkan ini adalah kuping ya, di dalamnya itu akan kelihatan. Itu menggunakan otoskop. Tapi kalau kita tidak menggunakan otoskop, kita akan sulit mengetahui apakah di dalam telinga itu ada benda asing ataupun juga ada kotoran atau tidak. Walaupun kita menggunakan penlight ya mungkin kita senter, tapi di sekitaran telinga aja ya akan terlihat. Tetapi otoskop dia akan sangat jelas. Misalkan di dalamnya sejauh ini dia akan kelihatan. Ini fungsi dari otoskop. Mungkin ada yang periksa kuping di sini. Itu ya menggunakan otoskop. Kemudian ada namanya garpu tala ya. Garpu tala ini kita dekatkan di kuping pasien, lalu kita beri suara seperti ini. Lalu kita menanyakan, adek, suara tadi didengar apa enggak? Kenapa harus kita melakukan pemeriksaan suara ataupun indera pendengar pasien? Pada pasien anak itu kadang ada yang mengalami gangguan masalah pendengarannya, entah mungkin dia tuli ataupun mungkin ada sumbatan benda asing di telinganya, sehingga kita melakukan menggunakan garpu tala untuk mengecek apakah dia mendengar apa tidak. Itu kalau menggunakan garpu tala. Kemudian kita melakukan pemeriksaan bagian mata ya. Kenapa kita harus melakukan pemeriksaan mata? Mata itu juga ya sangat dibutuhkan ya. Misalkan kita akan pemeriksaan mata itu, terkadang ada pasien anak itu mengalami gangguan penglihatan ya, penglihatan ataupun dia baru usia 6 tahun sudah mulai rabun ya, lalu misalkan buta warna, sehingga kita akan melakukan pemeriksaan di bagian retina. Untuk kita mengecek retinanya itu, kita akan boleh kita menggunakan center penlight ya, ataupun pakai HP ya, sehingga kita center akan sangat terlihat. Ataupun juga pemeriksaan mata itu
kita akan mengecek apakah dia ada mengalami kanker mata ya. Pernah lihat kanker mata? Belum. Kanker mata itu awal proses dia akan mengalami kanker mata itu di bagian retina ataupun di bagian matanya itu yang hitam. Pada saat kita memberikan cahaya ataupun sinar ataupun sunlight, itu di bagian mata hitamnya itu akan terlihat berwarna abu-abu. Itu adalah sel kankernya, dia mulai proses adanya pembentukan kanker stoma. Jadi itu biasa kalau sudah mengalami kanker mata itu sangat besar. Kalau tidak ditangani akan pecah tulang matanya. Itu sangat besar. Itu untuk pemeriksaan mata. Kemudian juga kita pemeriksaan hidungnya. Hidung tidak cukup. Hidung tadi menggunakan alat Spekulum. spekulum ini kita hanya memasukkan lubang spekulumnya ini di lubang hidung ya. Dan nggak mungkin kita mau misalkan dia berbaring lalu kita lihat kayak gitu, nggak mungkin ya, takutnya pasiennya ada mengalami tuberkulosis. Ataupun juga walaupun dia duduk yang nggak mungkin kita lihat kayak gini macam kayak ngintip ya. Tetapi kalau kita menggunakan spekulum maka hidungnya itu pada saat kita masukkan ke lubang hidung maka dia akan membuka seperti ini, sehingga kita gampang untuk melihat rongga hidungnya apakah dia ada penyempitan ataupun sumbatan di daerah hidungnya atau tidak. Ataupun misalkan ada masalah sinusitis. Sinusitis itu dia di daerah hidungnya itu dia mengalami kepucatan ataupun juga kemerahan. Kalau misalkan dia kemerahan, mungkin dia adanya flu ataupun peradangan ataupun dia juga ada alergi. Kalau sinusitis, dia kadang kalau sinusitis itu bau parfum yang tajam, bau kecoa ataupun bau asap rokok ataupun yang debu berbulu kucing itu langsung meler. Flu-nya itu beda ya, dia meler terus air ya, semacam air yang biru. Itu sinusitis. Ada juga yang polip. Polip itu dia ada pembekakan di bagian hidungnya, di bawah hidungnya, sehingga pada saat dia bernafas dia tutupin di bagian rongga hidung. Itu kalau polip ada pembekakan sehingga dia menutupi saluran pernapasan di bagian hidung. Kemudian juga kita akan pemeriksaan di bagian kebersihan mulut dan gigi. Nah, kalau usia masih 6 bulan ataupun dia masih usia bulanan pada bayi, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan bagian daerah lidah ya. Lidah, di atas lidah itu kadang berwarna putih ya, mungkin bekas ASI ataupun bekas makanan, itu juga harus dibersihkan ya. Tidak boleh kita biarkan. Takutnya ada indikasi mengalami demam ataupun juga adanya peradangan misalkan asma, karena di situ dia akan menumpuknya virus bakteri Streptococcus. Itu kalau misalkan tidak selalu dibersihkan daerah hidungnya. Tapi kalau sudah usianya 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun, itu pemeriksaan kebersihan mulut dan giginya itu ya kita harus ngecek kebersihan giginya ya. Kenapa ya? Kalau misalkan anak-anak itu yang jarang sikat gigi ya pasti akan mengalami giginya bolong ataupun pertumbuhan giginya itu tidak normal ya. Mungkin tumbuhnya itu di atas gusi ya ada. Itu karena kurangnya sikat gigi ya. Kemudian juga mungkin adanya gigi yang berlubang sehingga kita melakukan pemeriksaan. Selain itu juga kita akan melakukan pemeriksaan kebersihan mulut itu ya. Mungkin ada anak-anak yang memang mengalami suling ya, ataupun juga ada kelainan masalah indera pengecapnya, sehingga kita melakukan pemeriksaan. Kemudian kita melakukan palpasi di bagian leher. Kalau di leher itu biasa apa? Kelainan apa bisa di leher? Kelenjar tiroid. Biasa kita apa ya? Menanyakan apakah ada yang sakit ataupun yang nyeri, kita tanyakan di bagian pasien. Kita tanyakan. Itu nama fungsinya untuk pemeriksaan bagian leher. Kemudian baru kita pemeriksaan bagian dada ya. Bagian dada. Kalau di pemeriksaan dada itu apa aja yang pertama? Pemeriksaan jantung. Ataupun juga boleh kita pemeriksaan sistem pernapasannya.
Kalau pemeriksaan jantung itu di daerah mana? Di Di kiri. interkostal berapa? Interkostal 4. Kedua. 4. 4. Ini. 4. 4, Pak. Dua. Pertanyaan kemarin sudah belajar TKG. interkostal ke-3 atau ke-4? 4. 4. 4, Pak. Misalkan di sini 1. 4 itu sejajar dengan putih pasien. Iya. Itu 4. Iya. Oke, 4 ya. Jadi kita akan mendengarkan bunyi jantung itu duk 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 duk. Kalau misalkan pasien anak itu kan sangat jelas ya, Iya. kan terlihat. Itu kalau untuk pemeriksaan jantung. Lalu kita palpasi, kita raba bagian daerah dadanya. Tapi perabaan palpasinya itu jangan terlalu kayak yang di USG ya, yang viral sekarang ya. Tapi itu secukupnya aja. Misalkan saya pasien, jadi kita hanya raba kayak gini. Ada enggak daerah sini yang sakit? Ataupun kita menanyakan ada enggak sakit di bagian dadanya? Jadi itu yang perlu diketahui juga medis ya. Jadi ada batasan-batasan yang memang pada saat kita pemeriksaan. Itu pemeriksaan jantung. Kemudian pemeriksaan napas menggunakan stetoskop. Di daerah mana kalau pemeriksaan napas? Di punggung bisa. Kalau pemeriksaan di punggung itu biasanya dia ikusi pleural ataupun juga adanya masalah tuberkulosis. Nah, kalau di bagian depan di daerah mana? Abdomen atau di dada? Abdomen. Oke. Insya Allah nanti. Tidak. Enggak. Interkostal kelima. Kan di bawah lagi, ke bawah lagi, Udah. ke bawah lagi. Di bawahnya jantung. Di atasnya diafragma. Ada yang baik? Iya ya. Abdomen kita apa namanya? Skultasi. Perkusi ya? Perkusi. Ketuk ya? Ataupun juga di skultasi. Misalkan diketuk seperti ini untuk mengetahui apakah anak itu mengalami kelainan pada abdomennya, diketuk, perkusi. Kemudian juga kita menggunakan stetoskop ya untuk mendengarkan terkait masalah peristaltik. Peristaltiknya berapa dalam 1 menit? 15 menit. Jadi usus juga itu dia ada pergerakan ya. Kalau usus halus dan usus besar disebut dengan bahasa medisnya jejunum dengan jejunum usus Khusus kecil. Khusus. dan juga ada pemeriksaan refleks hammer ya. Ini ya refleks hammer ya. Itu biasa kita ketuk di bagian lutut ya. Misalkan di sini kita ngecek apa namanya sarafnya ya. Tapi kita harus suruh pasien itu. Kalau misalkan kita ketuk seperti ini lalu dia adanya tindakan ataupun gerakan ke depan itu berarti dia menunjukkan trauma. Tapi kita udah pukul berulang kali lalu nggak ada refleks berarti ada kelainan masalah saraf. Itu fungsi dari refleks hammer. Sampai situ dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Di tendon, Pak. Iya, tapi bukan di tulang ya. Tendon itu dia ada di sini ya. Ligamennya ya ini. Ya. Mungkin ada yang mau coba? Putri. Jadi bukan di bagian tulang ini ya, tapi di bawah ini ada semacam ligamennya. Ligamen misalkan ini ya. Tapi nyentuhnya jangan terlalu keras ya. Maksudnya anaknya ketakutan. Walaupun dia kesakitan. Jadi harus pas di daerah ligamennya. Ada yang mau ditanyakan? Udah, Pak. Lanjut. Di belakang mungkin?